Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ya, selamat pagi Bang Juma. Pagi saudara, silakan. Ini LKTP ini. Pertama-tama saya ngucapin dulu selamat Bang Juma kemarin. Iya. Kami menyimak dengan Pak Bom itu. Kami sekitar hampir 32 orang, tapi campur ya, ada muslim juga yang nonton. Ya akui saya Bang Juma. Oke, saya ada mau bertanya Bang Juma. Silakan. Tentang penafsiran Bang Juma di Yohanes 14:15 sampai 21. Di situ kan Yesus bernubuat tentang seorang penghibur, bahwa aku akan minta kepada Bapa seorang penghibur bagi kalian. Kata seorang ini yang saya penasaran, seorang. Tapi di ayat ke-16 itu seorang itu adalah Roh Kudus. Jadi itu masih ada tanda tanya di kami dari beberapa orang. Kemudian ya, lanjut. Pertanyaan titipan ini. Gak apa-apa, gak masalah. Ya, gimana? Yesaya 29 ayat 12 di situ. Di situ ada kitab yang bermaterai yang diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca. Iya. Tolong penafsiran Bang Juma seperti bagaimana gitu. Kami ingin mendengarnya. Terima kasih Bang Juma. Iya. Jadi gini kawan, berbicara mengenai roh kebenaran. Kenapa Yesus berbicara mengenai roh? Karena Nabi Muhammad masih masa praeksistensi. Nabi Muhammad masih di alam roh. Maka dia katakan roh. Nabi Muhammad adalah makhluk roh. Tidak salah itu. Berbicara mengenai roh kebenaran, Al-Quran kemudian dalam Asy-Syura ayat 252. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa kadzalika auhayna ilaika ruh. Tuh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruh. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran, apakah iman. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya untuk memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Ingat saudara, di dalam Yohanes 16, Yohanes 14, tujuan daripada roh kebenaran adalah membimbing manusia kepada seluruh kebenaran. Betul? Itu jelas itu. Maka Al-Quran disebut roh. Nabi Muhammad juga disebut roh. Makhluk roh dia itu. Di mana diterangkan kemudian? Al-Maidah ayat 81. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, Ali Imran. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengambil perjanjian agung di tengah-tengah para nabi, masa praeksistensi. Wa is ahazallahu mitsaka nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasul musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum akhaztum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ketika manusia belum dicipta di atas muka bumi ini sebagai makhluk biologis, Allah mengambil perjanjian para nabi. Dalam masa ruh, dalam kehidupan ruh, para nabi diambil perjanjiannya oleh Allah. Wahai para nabiku, apakah kalian bersaksi bahwa aku akan mengutus seorang rasul sebagai penolong, sebagai yang memberikan kesaksian tentang kenabian, tentang kerasulan kalian kepada umat kalian masing-masing? Apa kata para nabi di alam ruh? Fashhadu wa ana ma'akum. Allah pun kemudian bersaksi bersama dengan nabinya bahwa aku Tuhan bersaksi dengan kalian wahai para nabi akan mengutus rohku bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu. Jadi ketika Anda berbicara mengenai Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain.
Kenapa dikatakan seorang penolong? Al-Quran surah Al-Ma'idah, yahdi bihillah manitaba ridwana subulas salam. Wahai ahli kitab, telah datang penolong bagimu. Ketika Nabi Musa alaihissalam kalian hancurkan ajarannya, Nabi Isa kalian tolak kemudian ajarannya, datang penolong bagimu bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Quran yang dia bawa, engkau akan menuju kepada jalan keselamatan. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Itu seruan Allah. Makanya Nabi Muhammad penolong bukan hanya untuk satu kelompok, tapi seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Itu baru penolong yang sesungguh-sungguhnya penolong. Bukan hanya kepada Bani Israel. Sema Israel, Adonai Elohenu. Itu penolong yang kapasitasnya kecil. Yesus datang, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kapasitas kecil. Tapi ketika Nabi Muhammad bil bayyinati wazbur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi, pada seluruh umat manusia. Itu baru penolong yang sesungguhnya. Aku akan minta kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Al-Quran sudah 1400 tahun silam, yang keluar dari mulut Rasulullah menyertai siapapun yang beriman kepadanya. Tidak hilang. Ucapan-ucapan yang terlontar dari lisan Rasulullah menyertai kami di setiap kami hidup, di setiap kami bernapas, di setiap kami melakukan prosesi, baik hubungan kami kepada Allah, hubungan kami kepada manusia. Rasulullah senantiasa menyertai kami. Al-Quran dan As-Sunnah tidak pernah meninggalkan umat Islam. Siapa dia? Roh kebenaran. Kenapa dia dikatakan sebagai roh kebenaran? Kenapa? Karena dia mengajarkan sesuatu yang gaib, yang cakupannya kebenaran. Coba. Jadi roh yang dimaksud di situ adalah nabi. Kalau Anda tidak percaya roh kebenaran itu adalah nabi, silakan kemudian Anda melihat di dalam pengajaran yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, mohon maaf, 1 Samuel Bilangan 11 nomor 25. Coba Anda baca tuh. Ternyata yang dimaksud roh di situ adalah nabi. Kubacakan. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Musa, dan roh tersebut kemudian ditaruh di atas ke-70 tua-tua. Ketika roh itu hinggap pada mereka yang ke-70 ini, kepenuhanlah mereka menjadi seperti nabi. Coba Anda lihat tuh yang diterangkan di dalam bilangan, di dalam Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau peringatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Dengan rohmu engkau memperingati mereka, yaitu melalui para nabimu. Berarti nabi ini adalah roh Tuhan. Jadi ketika menceritakan roh kebenaran, berarti menceritakan nabi Tuhan. Apa dasarnya? Nehemia 9 nomor 30. Yang disebut roh Tuhan adalah nabi. Roh kebenaran adalah nabi pembawa kebenaran. Di mana Nabi Muhammad diceritakan membawa kebenaran? Yang tadi. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha' min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Membawa benar-benar manusia, membimbing benar-benar kepada kebenaran yang lurus. Tuh. Ini yang dimaksud oleh Yesus, bahwa roh kebenaran itu dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Emang dulu dikenal Nabi Muhammad? Tidak. Karena pada masa itu masih zaman di mana dia masih praeksistensi sebagai makhluk biologis. Coba, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali, kata Yesus. Datangnya kembali, datangnya Al-Quran, menghidupkan kembali dakwah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yesus kepada umat Bani Israel. Satu-satunya umat Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, ateis, Islam yang menghidupkan kemudian dakwah Yesus di tengah-tengah umat manusia hanya Islam. Yesus mengajarkan ini Rasulullah. Al-Quran mengajarkan ini Rasulullah. Yesus mengajarkan aku hamba Allah. Al-Quran mengajarkan aku hamba Allah.
Yesus mengajarkan dia utusan Allah. Al-Quran mengajarkan dia utusan Allah. Kristen mengajarkan dia adalah Allah yang datang dalam rupa daging. Tidak nyambung. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Itu kata Yesus. Nah, kemudian coba Anda lihat di dalam Yohanes 16. Yohanes 16 ini ketika Anda lihat teliti dengan baik, apa yang diterangkan di sana? Data nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11 sampai nomor 15. Apa kata Yesus? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, kepada Bani Israel, adalah lebih baik bagimu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Kenapa Nabi Muhammad disebut penghibur? Kenapa Nabi Muhammad disebut penghibur? Karena Nabi Muhammad memberikan solusi kemana arahnya kita harus melangkah untuk mencari keselamatan, baik keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat. Nabi Muhammad menguraikan ajaran itu. Lalu kemudian nomor 7-nya dikatakan, nomor 8-nya, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ini poin yang harus Anda catat. Ini poin yang Anda harus catat. Ketika roh kebenaran sang penghibur ini datang, maka dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jarak antara Nabi Isa dengan Yesus itu kurang lebih 600 tahun. Hari pertama Nabi Isa diangkat ke langit sampai datangnya Nabi Muhammad merebak ke seluruh penjuru bumi. Tuhannya Nabi Musa berubah menjadi manusia, disembah oleh manusia. Aturannya dibatalkan, yang haram menjadi halal, yang diperintahkan untuk ditaati dilanggar, dengan pengajaran bahwa semua telah digenapi, semua telah dihapuskan, semua telah dibatalkan. Lalu kemudian apa yang diterangkan setelah datang 600-700 tahun setelahnya? Yang tadi dihalalkan semua kembali diharamkan. Makanya dunia yang tadinya sudah berpeluburkan dosa, menyembah kepada manusia, menyembah kepada makhluk Tuhan, menyembah kepada utusan Tuhan, menyembah kepada apa yang diciptakan oleh Tuhan, seketika berkurang. Demi hari dunia insaf untuk kemudian meninggalkan ajaran 600 tahun sebelum beliau. Ini yang dimaksud. Dunia diinsafkan. Kenapa? Minuman haram halal di mana-mana. Oke? Penyembahan terhadap berhala halal di mana-mana. Oke? Meninggalkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada hukum Torah halal di mana-mana. Maka ketika ia datang, dia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Lalu apa yang diterangkan di sana? Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kata Yesus nih kepada muridnya Bani Israel, hei kawan, ya paman, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kenapa belum sanggup? Zamannya belum cocok. Syariat hukum-hukumnya belum pas. Keadaan kehidupan manusia secara ekonomi, pendidikan, ilmu, kesehatan, keadaan, fasilitas, era, zaman belum cocok. Maka Yesus mengatakan belum sanggup. Bagaimana mungkin pada zaman itu diperintahkan kemudian berhaji wajib? Tidak mungkin, belum sanggup. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kenapa Al-Quran membongkar hal-hal yang akan datang? Kenapa Al-Quran membongkar semua ilmuwan yang ditemukan oleh para ilmuwan? Semua ilmu yang ditemukan oleh para ilmuwan, karena memang sudah dinubuatkan, dia akan mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan satu hal, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diberikan kitab termaterai yang tidak ditambah dan tidak dikurangi oleh beliau. Itulah yang dimaksud di dalam kitab Yeremia yang Anda maksudkan tadi, Yesaya 29 nomor 12. Apabila ia diberikan sebuah kitab, dia mengatakan, aku tidak bisa membaca. Kamu urut dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak akan pernah ada orang yang bisa mendudukkan nubuatan itu kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW.
alaihi wasallam. Kenapa cerita itu pas? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Kenapa pas cerita itu? Apakah Nabi Muhammad mencontek? Apakah Nabi Muhammad mengintip? Apakah Nabi Muhammad melirik? Apakah Nabi Muhammad melakukan penelitian? Oh, ada di dalam kitab sebelum aku tertulis begini, aku pura-pura deh, pura-pura menerima wahyu dan aku mengatakan aku tidak bisa baca, pura-pura deh. Tak ada literasi baik internal Islam atau di luar Islam yang menceritakan Nabi Muhammad terpelajar, mampu membaca, bisa Ibrani, bisa Yunani, bisa Aramaik. Tidak ada. Nabi Muhammad tidak pernah tinjauan pustaka. Nabi Muhammad tidak pernah mantau kesaksian-kesaksian. Nabi Muhammad tidak pernah ke Yerusalem belajar di sana, nggak pernah. Dia tidak pernah membaca kitab Torah, dia tidak pernah membaca kitab Yeremia, Yesaya, bla 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 bla. Tidak pernah. Dia malah disebut ummi, orang yang tidak pernah membaca sebelumnya. Tapi kenapa ada kesesuaian? Karena dia diasaskan dari sumber yang satu, yaitu pencipta langit dan bumi, yang mengabarkan kepada nabi-nabi sebelumnya akan datang seorang nabi yang ketika ia diberikan sebuah kitab, dia akan berkata, aku tidak dapat membaca. Dan itu hanya dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada intinya apa? Dia Roh Kudus ini, Roh kebenaran ini akan memuliakan aku. Kalau Anda berbicara bahwa roh kebenaran itu datang kepada Paulus, datang kepada Lukas, datang kepada Markus, datang kepada Kristen, saudara, tegakkan cara Anda beragama, Anda akan menemukan diri Anda beriman dan percaya Yesus itu manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib. Tegakkan cara Anda beragama. Siapa yang ditampar oleh orang Roma? Yesus. Siapa yang ditelanjangin, yang dibagi pakaiannya? Yesus. Siapa yang kemudian ditonjok, diludahin mukanya? Yesus. Siapa yang ditombak? Siapa yang digantung? Siapa yang dikutuk? Yesus. Apakah itu sebuah kemuliaan? Itu adalah sebuah kenistaan. Tapi ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, beliau memuliakan beliau. Dari tuduhan sejak ibunya dikatakan pesina, Nabi Muhammad sudah membersihkan itu. Apa kata Nabi Muhammad melalui Al-Quranul Karim? Beliau, Nabi Isa dalam ayunan berkata, Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Sedangkan tuan rumah di dalam kitab mereka dikatakan Yesus itu adalah Abu Dasarah. Di dalam kitab mereka di Gittin 57, Yesus itu adalah anak haram, anak zina yang ada di dalam neraka. Kenapa demikian? Kitabnya orang Yahudi hari ini ada beberapa rangkaian: Seraim, Mod, Naskim, Nesikim, Kodaskim, Sahara. Tidak ada satupun di antara beberapa kitab ini yang menceritakan kemuliaan tentang Yesus. Tapi ketika berbicara mengenai Al-Quran, Subhanallah, Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Aku diberkati oleh Allah dimanapun aku berada. Tapi kalau di dalam Kristen menyatakan Yesus dikutuk di atas pohon. Sebelum ke pohon dia diludahi, dia ditampar, dia ditonjok, dia ditelanjangin. Mana kemuliaan itu? Sedangkan Yesus mengatakan ketika dia datang, dia akan memuliakan aku. Dan itu hanya ada di Islam, hanya ada dalam pengajaran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap kami membacakan, menyebutkan, melafazkan nama beliau Isa alaihi salam yang ikut penghormatan, pujian, kemuliaan untuk beliau. Alaihi salam artinya apa? Atasnya penghormatan, atasnya keselamatan, atasnya kemuliaan. Sedangkan kalau Kristen menyebut Yesus, Kristen mengikutinya dengan ucapan apa? Kristus. Kalau Anda jeli melihat Bible, jeli nih, sekali lagi, kalau Anda jeli melihat Bible, menyiapkan waktu untuk menuntaskan materi-materi kritik teks yang muncul di dalam Bible dalam perspektif bahasa Indonesia sehari-hari, maka Anda akan menemukan sebuah pernyataan. Yesus berkata penyesat itu kelak bergelar Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat, sebab akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Man huwa? Siapa dia? Kalian menyebut Yesus Kristus kan? Sementara Yesus menyebut bahwa akan ada penyesat iblis yang bergelar Kristus.
Kristen kepanjangan daripada pengikut Kristus. Berarti kalau kita merujuk kepada cakupan pembelajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel, wahai muridku, waspadalah kepada penyesat, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dengan kata lain, dalam kurung, Yesus berkata akan ada Kristus yang menyesatkan banyak orang, dan banyak orang ini pasti disebut sebagai pengikut Kristus. Satu-satunya anak keturunan Adam hidup dalam satu kelompok dalam tatanan kehidupan kita bermasyarakat yang bernama Kristen hanyalah Alkitab dan teman-temannya. Mana yang lain? Ada? Tak ada. Di belahan bumi mana ada pengikut Kristus selain Kristen? Tak ada. Yang ada kita temukan dari zaman ke zaman, dari era ke era, hanya Kristen, pengikut Yesus Kristus. Mana orang banyak itu yang disesatkan oleh Kristus kalau bukan Kristen? Mana? Ada yang bisa jawab? Oh, ada di sana, di India, ada di sana, di Abu Dhabi, ada di sana pengikut Kristus namanya, tapi bukan Kristen. Apa? Di mana? Tak ada. Satu-satunya mata dunia memandang, ditorehkan oleh sejarah perjalanan kehidupan kita anak Adam. Satu kelompok besar di dunia ini pengikut Kristus bergelar Kristen. Ingat sekali lagi, dia akan menyesatkan banyak orang. Kristus ini akan banyak mendapatkan orang yang disesatkan. Dan komunitas itu kalau kita singkat namanya Kristen. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini berdasarkan Bible, bukan berdasarkan maunya saya. Karena di dalam Matius 24 Yesus sendiri berkata, Yesus berkata kepada Bani Israel, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Paulus bukan cuma sendiri, mereka banyak. Ada Lukas, ada Markus, bla 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 bla. Ada nanti nyebrang ke Romawi, oh di situ semakin banyak. Ada Paulus. Waduh, Bang Danar Nah ini Apa ini? Nah, teman-teman. ya ampun. Pantau, Momot, pantau di bawah. Iya, sebentar nih Bang Zulman ya. Tolong ya, dari tadi Komar udah goyang teman-teman. Iya, udah gelap dari tadi. LKTP, kau nih sekarang mau ngapain? Kau pijak nanti ya, tolong ngapain kau? Ya, Blender. Hah, Jangan kabur, Blender. Jangan kabur. Kau harus kau ya. Ini ada Bang Juma, jadi ya. Jadi saya nggak berani lawan. Kau yang report, Lomor. Kau yang nombak. Dari dulu saya masuk Bang Juma, nggak pernah saya nombak. Jujur kok. Cek aja. Bang. Sudah naik lagi ya Bang Zulman. Ya, jadi pada kesimpulannya kemudian Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Sekali lagi kembali kepada tema tadi, bahwa roh kebenaran yang muncul setelah Yesus itu bukan menghinakan Yesus, tapi memuliakan Yesus, dan itu hanya ada di Islam. Demikian. Baik, makasih banyak Bang Juma. Ya. Ini ada pertanyaan juga dari kami ya, khususnya saya. Iya, silakan. Kalau kami di Kristen kan ada Injil Lukas, Injil Matius, Injil Petrus, dan lain-lain. Apakah ini bisa disandingkan sama dengan kalau di Muslim yang disebut hadis Bukhari, hadis Sahih Muslim gitu Bang Juma? Apa perbedaan atau kesamaan? Saya minta penjelasan. Makasih. Oke, baik. Kalau berbicara mengenai hadits, berarti berbicara mengenai ketetapan Rasulullah. Apa yang disepakati oleh Rasulullah, apa yang kemudian menjadi keputusan Rasulullah, dan keputusan itu harus betul-betul Rasulullah, harus sahih, harus valid. Misalnya nih, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini kemudian diucapkan oleh sahabatnya, disampaikan sahabatnya kepada tabi'in, tabi'in kemudian sampaikan kepada tabi'in, sampai kepada penulis hadits. Tahunnya harus sesuai.
Oh, dia hidup tahun sekian. Tidak ada masa di mana dia terputus. Dari tahun sekian dia hidup sekian di kota ini bersama dengan si ini. Dan ini dilihat oleh si ini bertemu dengan si fulan. Si fulan bertemu dengan ini. Ini bertemu dengan para sahabat. Sahabat bertemu dengan ini. Sahabatnya yang meriwayatkan dan berkata, aku mendengarkan sami'na Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mendengarkan Rasulullah berkata. Maka penyampaian berita itu adalah sahih. Nah, bagaimana dengan kitab saudara? Ketika Yesus berbicara, siapa yang mendengarkan dan siapa yang menyampaikan? Siapa yang menuliskan? Tidak ada. Makanya kalau kita berbicara mengenai kitab saudara kita Kristen, sanadnya itu terputus. Maka kalau mau dipaksakan duduk sebagai hadits, maka dia duduk sebagai hadits maudhu. Apa itu maudhu? Palsu. Loh, kok bisa? Ya, coba contoh. Saya kasih contoh. Lukas, kita ambil Lukas. Lukas 1 berkata begini. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ini nomor 1. Pertanyaan saya, ini firman Tuhan kah? Ini sabda Yesus kah? Atau ini ucapan Lukas? Ucapan Lukas. Oke, berarti dia bukan sabda. Dia bukan ucapan Yesus, tetapi bukan sabda. Dan bukan sabda berarti ini bukan ucapan Yesus, apalagi firman Tuhan. Seperti yang telah disampaikan kita oleh mereka. Muncul pertanyaan, mereka ini siapa? Nah, ini dia. Dalam kritik terhadap penyampaian suatu berita, ketika ada yang berkata seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, mereka ini harus diuraikan. Siapa mereka? Oh, mereka ini adalah si fulan. Siapa si fulan ini? Oh, dia ini. Dia tinggal di mana? Sama siapa? Temu. Apa katanya? Apa kesaksian yang lain? Di mana dia berjumpa? Apa ucapannya? Siapa yang bisa di otoritas untuk mengatakan ucapannya itu betul? Ini berlaku enggak? Ini berlaku enggak? Enggak berlaku. Yang dari semula adalah saksi mata. Siapa saksi matanya? Pelayan firman. Siapa pelayan firmannya? Sebut. Kalau tidak disebutkan berarti abu-abu. Kalau dia abu-abu berarti tidak sahih. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa dengan seksama di asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membuka. Aku berarti Lukas. Nah, sekarang pertanyaannya, Lukas, kamu ke sini. Kapan kamu pernah bertemu dengan Yesus? Di mana itu tertulis? Kamu pernah bertemu, beriringan, duduk, baring, belajar, bicara, mendengarkan, tanya jawab kepada Yesus? Ada? Sepanjang zaman sejarah yang ada, Lukas tidak pernah diberitakan duduk bersama dengan Yesus. Artinya terputus semuanya. Dengan kata lain, dalam kaidah ilmu sanad, penyampaian Lukas itu adalah hadis maudhu, palsu. Lukas ditulis tahun berapa, kawan? Ditulis diperkirakan antara tahun 80 sampai tahun 85 Masehi. Ada pula bapak-bapak gereja yang mengatakan ditulis di tahun 62 Masehi. Itu kitab Lukas. Pertanyaannya, Yesus ada nggak pada zaman itu? Tak ada. Berarti wajib hukumnya ada di antara murid Yesus yang hidup di antara tahun 1 sampai tahun 33 yang berdampingan dengan Yesus yang sampai kepada Lukas. Wajib. Karena Lukas tidak bertemu Yesus. Berarti harus ada sahabat Yesus, murid Yesus yang bertemu dengan Lukas di tahun 62. Siapa murid Yesus yang bertemu dengan Lukas yang menceritakan, Lukas, aku bertemu dengan Yesus dan Yesus berkata, mana? Tak ada. Seketika Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Nah, kalau kaidah hadits Anda pertanyakan, saya katakan kitab Lukas adalah hadits maudhu, hadits palsu. Maaf, ini kaidah hadits yang Anda tanyakan. Maka saya katakan hadits palsu Lukas itu. Karena tak ada riwayat di mana Lukas bertemu dengan murid Yesus bertemu dengan Lukas, terus kemudian murid Yesus mendengarkan ucapan itu dari gurunya. Kalaupun ada murid lain, ada nggak yang bersaksi?
Sama seperti hadits diriwayatkan oleh 1, 2, 3, 4, 5 orang. Yang mendengarkan di situ didengarkan oleh 1, 2, 3, 4, 5 orang. Dan semua kesaksian-kesaksiannya itu sama. Kalau ada yang terputus, namanya hadis dhaif, hadis lemah. Karena terputus antara saya dengan Anda tidak pernah bertemu, tetapi diriwayatkan dari sini pada kita nggak pernah bertemu. Itu artinya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur akidah. Tapi sebagai hukum-hukum muamalah syariah boleh diamalkan, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai hukum akidah karena lemah, tidak ada pembuktian akuratnya. Nah itu ya saudara. Jadi kalau secara global antara Islam dan Kristen, kitabnya Kristen, jangankan duduk sama setara Al-Quran, untuk duduk setara dengan hadits saja nggak bisa. Nggak bisa bang. Makanya Al-Quran saya mengatakan dan menceritakan tentang kitab saudara. Apa kata Al-Quran saya? Mohon maaf nih, karena Al-Quran saya datang belakangan menceritakan itu. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Wahai umat Islam, apakah kalian masih sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahui. Lalu Al-Quran saya menerangkan apa? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta, tidak memahami tentang kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Dan celakalah mereka yang buta ini, yang menulis sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah, maka celakalah mereka. Coba lihat, ada nggak penulis Bible itu yang matinya nggak celaka? Itu juga menggenapi ulangan 18 nomor 19 nomor 20. Jadi jika ada seorang pengabar yang terlalu berani membicarakan tentang aku tapi bukan dari aku, maka dia akan kubunuh. Tuh. Itu dalil saudara. Jadi karena Anda bertanya apa posisinya kitab Lukas, Markus, Matius terhadap menurut pandangan Islam, apakah sama dengan hadis? Sama dengan hadis, tapi hadis maudhu, hadis palsu yang tidak bersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Jadi KTP. Poinnya sudah dapat. Saya izin pamit dulu. Tunggu, woi. Kau jangan makan kolongor, woi. Oke, saudara. Saya izin pamit udah. Terima kasih Bang Imam. Ya Pak Molender. Diam. Diam kau. Kau poinnya udah dapat. Wow, berarti kau mau mereport aja naik kemari ya, bujangnya, nggak jatuh ya. Wow. Jelas. Tandain ya teman-teman ya, tandain ya. Berarti dia memang mau mereport naik kemari udah. Untuk komal-komal lain jangan naikkan lagi dia. Goyang tadi komal, betul goyang. Pertanyaan titipan itu Bang lagi. Ya, memang mereport ya. Kurang ajar kok memang ya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Saudara-saudaranya setan, yaitu orang kafir dan orang fasik, mereka akan saling menolong untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kesesatan. Jadi Al-Quran mengusirnya, Yesus pun mengusirnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Silakan sahabat-sahabat, kalau masih ada yang mau, ya, ini waktu saya udah panjang kali. Silakan diambil alih, sahabat semua. Silakan. Ya, tadi jelas ya. Komal goyang jujur, Bang Juma kena tombak, Komal goyang. Memang dia mau mereport itu. Mau mereport berarti dia kurang ajar tuh memang. Mereport itu Bang Blender. Mau kusiksa dia, lari pula. Udah tadi mau kusiksa lari pula dia. Aduh. Tahu dia. Udah kelap-kelip tadi komalnya Bang. Iya. Jadi ke depan udah tanda